Shalom anak-anak, senang sekali kita dapat berjumpa lagi. Dan sebelumnya kita berdoa dan membaca Alkitab sebagai dasar dalam kita berkegiatan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memelihara kami. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kami melalui bacaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, bacaan kita hari ini dibacakan dari kitab Mikha. Kitab Mikha itu perjanjian lama ya. Pasal 1 ayat 1 sampai 7. Pak Ade akan membacakan buat kita bersama. Firman Tuhan yang datang kepada Mikha, orang Moreset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batu ke dalam lembah dan akan menyingkapnya dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Nah anak-anak, melalui bacaan ini kita dapat berkenalan dengan Nabi Mikha. Siapa itu Nabi Mikha? Nabi Mikha itu berasal dari Moreset Gad. Ia diutus Tuhan pada zaman Raja Yotam dan Raja Ahaz yang berasal dari Israel Utara. Nabi Mikha diutus Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang merampas hak dan harta milik orang lain sehingga orang-orang jatuh miskin dan makin menderita. Nabi Mikha juga diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Nah anak-anak, tugas seorang nabi itu berat sebab mempunyai tugas untuk mengingatkan orang-orang yang berbuat jahat. Dibutuhkan keberanian untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Tetapi Nabi Mikha tidak putus asa sebab ia yakin bahwa Tuhanlah yang mengutusnya dan pasti menyertai dia. Anak-anak yang baik, menegur orang yang melakukan perbuatan jahat bukan hanya tugas seorang nabi loh. Kita juga diberi tugas Tuhan untuk menegur jika ada teman kita yang melakukan kesalahan. Tentu kita tidak ingin teman kita melakukan kesalahan dan mendapat hukuman. Oleh karena itu, kita harus berani mengingatkan mereka. Dan jangan khawatir, Tuhan pasti menyertai kita. Asalkan kita senantiasa melakukan yang benar. Itulah anak-anak yang dapat kita teladani dari Nabi Mikha, di mana dia memiliki keberanian untuk menegur dan mengingatkan orang-orang pada waktu itu agar mereka mau bertobat dan melakukan yang benar.
Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.